Doa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Dapat diakhiri. Oke, bisa aktifkan kamera sebentar. Oke, yang sudah pulang kampung, yang sinyalnya sulit, ya tidak masalah, ya tidak mungkin putus nyambung. Gambar sebentar. Wah, Oke, 37 peserta sebenarnya lengkapnya ini ya. Lumayan banyak yang belum presensi ini. Dia, ini, saya cek dulu. Oke ya, sambil menunggu yang lainnya. Baik, hari ini kita akan coba review tentang Microsoft Excel. Kita coba mulai masuk Microsoft Excel ya. Nanti tolong benar-benar diperhatikan Microsoft Excel-nya ini, karena saya khawatir nanti ketika Anda sudah bekerja, ketika menemukan Excel masih belum begitu menguasai. Pertemuan berikutnya kemungkinan kita akan coba langsung, kalau Excel-nya sudah selesai hari ini, berarti pertemuan berikutnya langsung ke Microsoft Access-nya. Ya, semoga karena cuma review sekilas-sekilas saja, saya pikir bisa diselesaikan nanti ya. Oke, baik, langsung saja biar cepat, hemat waktu dan sebagainya. Kasihan yang sudah pulang, yang menggunakan kuota dari rumah Anda masing-masing ya. Saya langsung ke Microsoft Excel. Hari ini kita akan coba belajar membahas if dan lookup ya. Fungsi if dan fungsi lookup. Semoga waktunya nanti nyampe. Oke, saya share dulu. Sudah bisa melihat tampilan layar saya? Bisa. Oke, bisa ya. Oke, baik. Hari ini kita coba akan mengulas kembali tentang fungsi logika if. Jadi, kapan Anda harus menggunakan fungsi logika if ini jika Anda ingin menentukan pilihan yang pilihannya lebih dari dua. Artinya menentukan kondisi yang pernyataannya lebih dari dua. Ya, misalnya ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada jurusan Papak Eksim, Kasim R, kemudian Degrakom, Infocom dan sebagainya. Artinya pilihannya lebih dari dua. Karena itu untuk menentukan Anda harus menggunakan namanya fungsi logika if. Ya, hari ini kita akan belajar fungsi logika if atau rumus if ya. Fungsi logika, bentar ya, saya cek dulu. Fungsi logika if atau rumus if. Harus saya setting dulu tampilannya. Oke, baik, kita mulai langsung. Kita akan belajar fungsi if atau fungsi itu sama dengan rumus if ya, fungsi if atau rumus if. Nah, fungsi if sendiri ini dikategorikan menjadi beberapa kelompok gitu ya, beberapa kelompok untuk fungsi if sendiri. Ada yang namanya if tunggal, kemudian ada yang namanya if majemuk atau bertingkat, kemudian ada yang namanya if boolean, kemudian ada yang namanya conditional formatting. Nah, kita akan belajar namanya yang pertama adalah if tunggal. Nah, itu namanya fungsi if tunggal. If tunggal ini digunakan jika pilihan, saya ngomongnya pilihan langsung aja ya, maksudnya ya pernyataannya, jika pilihannya hanya ada dua pilihan saja.
dua pilihan, tidak lebih. Ya, artinya contohnya nanti jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan, kemudian lunas, belum lunas, lulus, ulang, kemudian apalagi kredit, tunai. Nah, itu artinya dua pilihan. Ya, hanya dua pilihan. Maka untuk menyatakan pernyataan itu menggunakan namanya if tunggal. Ini ya. Rumus dasarnya if tunggal seperti ini. Kemudian saya menggunakan pernyataan aja. Karena ada yang menggunakan kondisi logika boleh, pernyataan logika boleh, ya, kalimatnya apapun boleh, yang penting Anda bisa memahaminya. Kemudian di sini adalah nilai yang memenuhi kondisi, nilai benar ini maksudnya ya. Ya. Kemudian nilai salah, ini hanya sekedar menolak saja. Jadi seperti ini. Sering atau berapa kali sudah saya sampaikan ini bahwa fungsi if tunggal ya karena if-nya cuma satu dan bilangnya hanya ada dua. Seperti ini pernyataan logika. Pernyataan logika itu adalah kondisinya ya artinya adalah yang akan dilogikakan. Nah, begitu bahasa enaknya itu. Kemudian nilai benar pernyataan logika itu adalah nilai yang sesuai atau yang cocok dengan apa yang dinyatakan di sini. Nah, yang tidak sesuai maka disebut dengan nilai salah. Maka disebut dengan nilai salah. Saya kasih warna-warna aja biar kelihatan jelas. Oke. Ini dia. Jadi kurang lebih seperti ini. Contoh penggunaannya misalnya adalah lulus ulang gitu ya. Saya akan coba membuat data nilai. Kemudian di sini adalah keterangan. Nilai misalnya adalah 85, kemudian 75, 90, 55, kemudian 70, kemudian 68, 87, 90, 50. Hasilnya seperti ini. Saya buat tampilannya dulu biar kelihatan jelas dari sana. Oke, Anda perhatikan di sini. Di sini ada data nilai. Ada data nilai, kemudian keterangannya. Keterangan nanti diisi lulus atau ulang. Nah, pernyataannya yang menyatakan lulus atau ulang itu bagaimana ketentuannya? Ketentuannya adalah nilai mulai dari ini ya. Ini Anda perhatikan. Ada lulus, ada pernyataan lulus, dan di sini ada pernyataan ulang dan ada pernyataan lulus. Perhatikan. Yang saya beri warna merah ini, Anda perhatikan, nilai mulai dari 60 ke atas. Inilah yang disebut dengan pernyataan logika. Inilah yang disebut dengan pernyataan logikanya. Nah, lulus ini adalah nilai benar dari pernyataan ini. Jadi kalau pernyataannya ini benar, cocok, maka akan muncul nilai lulus. Kalau tidak, maka akan ulang. Di sini penerapannya maka sama dengan if nilai, berarti ada pilih nilai. Nilainya bagaimana? Nilai mulai dari 60 ke atas, berarti 60-nya ikut. Nah, berarti ke atas itu lebih dari 60 ikut, berarti sama dengan lebih dari sama dengan 60. Inilah yang disebut dengan pernyataan logika. Ini pernyataan logika. Maka
Kalau nilainya itu lebih dari sama dengan 60, maka di sini nilai benarnya dinyatakan adalah lulus. Nah, karena lulus ini tipe datanya karakter, maka Anda harus memberikan tanda petik begini. Dan itu ulang. Jadi nilai yang sesuai dengan ini diletakkan di nilai benar, nilai yang tidak sesuai diletakkan di nilai yang salah. Di sini. Saya menggunakan titik koma karena settingannya bahasa Indonesia. Kalau settingannya bahasa Inggris, pemisahnya biasanya pakai koma. Seperti ini. Ini seperti ini. Nah, pernyataan logika ini bisa saya balik juga. Di pernyataan logika ini bisa saya balik juga. Maksudnya dibalik bagaimana? Nah, maksudnya kalau ini pernyataannya adalah sebentar ya. Nilai mulai dari 60 ke atas maka lulus, selainnya itu ulang. Kalau pernyataannya saya ganti seperti ini. Jika nilai kurang dari 50, kurang dari 60, artinya di bawah 60, maka dinyatakan ulang. Jadi nilai benarnya justru adalah ulang. Nilai salahnya justru adalah lulus. Seperti ini. Ini sama hasilnya. Hasil pengerjaannya sama persis. Nih, lulus, 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 ulang, ulang. Walaupun rumusnya berbeda. Kesimpulannya yang sangat menentukan di dalam fungsi if ini atau rumus if ini adalah pernyataan logikanya. Jadi pernyataan logika ini yang sangat penting. Ini caranya berbeda, tapi menghasilkan nilai yang sama. Anda perhatikan. Dan kondisi ini. Ini fungsi if tunggal. Pilihannya cuma ada 2. Kemudian berikutnya, ada pertanyaan dulu ini. If tunggal. Bisa membayangkan? Bisa punya bayangan? Kayak itu juga. Oke, dicoba nanti ya di rumah Anda harus nyoba sendiri seperti ini. Dulu juga sudah pernah saya sampaikan. Ini hanya mengingat aja ya. Kemudian berikutnya adalah if majemuk. If majemuk ini jika pilihannya atau pernyataannya ya, pernyataan logikanya lebih dari 2 pilihan. Jika pilihannya lebih dari 2. Ya, pilihannya lebih dari 2. Maka rumusnya akan sedikit berubah menjadi seperti ini. Ini saya ganti underscore 1. Nah ini ya. Nilai benar pernyataan logika 1. Nah di sini if lagi. Dan seterusnya. Titik-titik itu artinya dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan ini. Sekali lagi jika pilihannya lebih dari 2, maka ya, fungsi if-nya sedikit berubah seperti ini. Ini saya kasih warna yang berbeda aja. Oke, nah seperti ini. Ini ada pernyataan logika yang pertama, ini nilai yang sesuai dengan yang pertama ini. Pernyataan logika 2, ini sesuai dengan pernyataan logika 2, titik-titik itu dan seterusnya. Artinya semakin banyak pilihannya, maka if-nya juga akan semakin banyak. Nah catatannya adalah ya, jumlah if itu adalah jumlah pilihan dikurangi 1. Jumlah if itu atau banyaknya if itu sebanyak jumlah pilihan dikurangi 1. Artinya kalau ada pilihannya 5, maka if-nya cuma ada 4. Kalau if-nya 3, berarti kalau if-nya pilihannya 4, berarti if-nya ada 3. Jadi selalu kurang dari 1.
Contoh yang ini misalnya saya copy aja ini. Ini menentukan grade. Grade itu nilai abjad ya, grade. Grade atau grade ya maksudnya. Contoh ini, nah ini. Nilai lebih dari sama dengan 85, maka A. Nilai lebih dari sama dengan 75, maka B. Nilai lebih dari sama dengan 60, ya, maka D. Nilai kurang dari 60, maka D. Nah, di sini ada berapa pilihan? Kalau Anda lihat di sini ada berapa pilihan nih? Ada berapa pilihannya atau pernyataannya? Kayak 7, kayak 8. Ada berapa pilihan ini? 4. 4. Berarti if-nya ada berapa? 3. If-nya berarti ada 3. Karena ini pilihannya ada 4, maka if-nya ada 3. Jadi sama dengan jika, nah ini jika. Apa yang dijikakan, apa yang dinyatakan? Ya pernyataannya ini adalah nilai. Berarti nilai, nah ini. Nanti daripada Anda mengulang-ulang, Anda bisa mengcopy. Jadi ini bisa di-copy dari sini ya. Sama dengan depannya nggak usah di Ctrl C. Nah ini. Jika ini lebih dari sama dengan 85, maka dinyatakan A. Begitu lagi, if lagi, tapi saya sudah copy tinggal Ctrl V. Itu sama dengan lebih dari sama dengan 75, maka dinyatakan B. Ctrl V lagi. Ini lebih dari sama dengan 60, maka dinyatakan D. Dan itu dinyatakan B. Nah, pernyataan yang terakhir yang kurang dari 60 tidak usah dituliskan di sini. Cukup sampai pernyataan yang ketiga aja karena ini pilihan yang 4. Jadi kalau pilihannya 10 berarti sampai pernyataan yang ke-9 aja yang ditulis. Jadi kurang dari 60-nya nggak usah, kemudian langsung di sini nilainya apa atau hasilnya apa. Jadi seperti itu. Nah kalau muncul seperti ini tadi kurungnya kurang ya. Jumlah tutup kurung itu adalah sebanyak jumlah if-nya. Kalau if-nya 3, maka tutup kurung di akhir ini juga 3. If-nya 4, maka tutup kurungnya juga 4. Seperti ini. Ini dia. If-nya yang Anda perhatikan ya. Di sini ada if ini. Oke, saya kasih warna-warna aja biar kelihatan jelas. Nah ini dia, lihat, Anda perhatikan. Pernyataannya sampai 3 saja di sini. Yang keempat tidak usah. Pak misalnya jurusan I misalnya sama dengan informatika, IK informatika, KE, KBPXIM, KS, Kasimap, PR dan seterusnya sama. Pokoknya kalau pilihannya ini lebih dari 2 pilihan maka gunakan namanya if majmuk. Maka gunakan namanya if majmuk. Jadi bandingkan dengan yang atas. Kalau ini 2 pilihan, kalau ini lebih dari 2 pilihan. Jadi sebanyak apapun pilihannya, kalau Anda memahami konsep dasarnya, pasti nanti akan tahu. Yang penting Anda paham konsep dasarnya terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. If majmuk. Kemudian berikutnya adalah if boolean. Nah, sebenarnya if boolean itu kalau Anda tidak begitu memahami tentang fungsi if, maka Anda akan menganggap if boolean itu hampir mirip dengan if majmuk. Ya, padahal tidak. Jadi if boolean itu jika ada 2 pilihan yang langsung dijalankan di dalam satu proses if. Ya, namanya if boolean. Nah, if boolean sendiri ada yang namanya if and dan if or.
Ya, if and dan if or. Jika ada dua pernyataan atau lebih yang langsung dijalankan secara bersama-sama. Jadi jika ada dua pernyataan yang langsung dijalankan secara bersama-sama. Dua pernyataan atau dua pilihan ya. Pernyataan ya. Oke, ini. Oke, nilai pernyataan logika 1 dan logika 2. Yang di sini nilai salah tentunya ya. Satu dan logika 2. Pakai underscore biar kelihatan ya seperti ini. Anda perhatikan ini untuk fungsi if, ini ada pernyataan 1, if boolean. Ini yang perlu Anda perhatikan ini. Nah, ini dia. Jadi jika ada dua pilihan yang dijalankan secara bersama-sama, ini pernyataan logika 1, pernyataan logika 2. Ingat ini dikurung. Di sini ada n, di sini dikurung. Ya. Artinya kurung ini adalah if n-nya ini, n-nya ini. Ini nilai yang sesuai dengan pernyataan logika 1 dan nilai yang tidak sesuai atau nilai yang salah. Ya. Kalau or tinggal diganti or aja. Atau ya, dan-nya diganti dengan atau. Perhatikan. Dan yang satunya not. Not itu berarti kebalikannya, tidak sama dengannya. Anda perhatikan ini. Ya, kalau Anda perhatikan. Nah, ini untuk menentukan dua pilihan yang dijalankan secara bersama-sama. Ya, contoh saya akan mencontohkan, dulu mungkin sudah pernah saya contoh. Misalnya begini. Kalau dalam segi penggajian contohnya. Ya, yang mendapatkan bonus 5 juta di setiap akhir tahun adalah karyawan yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun dan jabatannya adalah manajer. Karyawan yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun dan jabatannya manajer. Maka Anda menggunakan namanya if and. Ya, if and. Dua-duanya harus terpenuhi baru dapat bonus. Tapi akan berbeda hasilnya jika karyawan yang mendapatkan bonus adalah karyawan yang masa kerjanya lebih dari berapa tahun tadi ya? 2 tahun atau yang memiliki jabatan manajer, maka Anda gunakan on. Oh, kalau jabatannya manajer atau kalau nggak manajer yang sudah masa kerjanya lebih dari 2 tahun, maka dia dapat bonus. Tapi kalau yang pertama tadi, ya harus manajer dan harus masa kerjanya lebih dari 2 tahun. Itu fungsi if and. Bedanya dengan fungsi if on. Seperti itu. Contoh ini saya mencoba memberikan gambaran untuk mencari jodoh misalnya ini ya. Dulu kalau nggak salah sudah pernah ini dari segi wajah dan dari segi harta. Tuan untuk mencari jodoh dari segi wajah dan harta misalnya. Harta ini. Ini adalah ganteng, jelek. Ini hanya fiktif belaka ya, jangan dimasukkan hati, ini hanya fiktif belaka. Jadi ini hanya rekayasa saja contohnya. Kalau ada kesamaan itu hanya kebetulan ya. Oke.
seperti ini untuk membedakan antara if and dan if or, biar Anda lebih paham. Oke, di sini kalau saya menggunakan and, di sini saya menggunakan or. Acuannya cuma dua. Syarat yang pertama, Anda menggunakan and, artinya syarat untuk menjadi suami Anda, ini khusus cewek berarti ya, suami Anda adalah ganteng dan kaya. Jadi orang tua Anda menyampaikan cari jodohnya adalah harus ganteng dan kaya. Dua-duanya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya sudah, gagal, nggak diterima. Kalau terpenuhi maka diterima. Kalau yang satunya yang or, ya sudah nggak ganteng nggak apa-apa. Yang penting kaya. Ya, siapa tahu dengan kayanya jadi ganteng misalnya begitu ya. Atau kebalikannya, gitu ya. Nggak kaya nggak apa-apa, yang penting ganteng. Siapa tahu dengan kegantengannya jadi kaya, misalnya begitu. Maka and dan or ini sangat berperan di sini. Nah, kita coba. Di sini saya menggunakan and. Wajah ganteng dan harta kaya. Maka diterima. Selainnya itu ditolak. Nah, seperti ini. Bisa mengartikan ini. Dari sekian banyak yang diterima hanya satu orang. Ini ganteng tapi miskin, maka ditolak. Ini kaya tapi jelek, maka ditolak. Hanya ini yang diterima. Nah, berbeda kalau Anda menggunakan or. Gara-gara or saja, maka akan terjadi perubahan yang signifikan. Gara-gara or saja. Yang ditolak cuma satu, kebalikannya ya. Jadi ini. If and if or. Oke, itu dia. Jadi Anda harus tahu kapan Anda menggunakan if tunggal, kapan Anda menggunakan if majemuk, dan kapan Anda menggunakan if boolean. Itu yang perlu Anda pahami. Ada pertanyaan? Harus bisa membedakan ya, kapan menggunakan tunggal, majemuk atau bertingkat atau boolean. Oke, masih di sana? Coba tampilkan kamera Anda lagi. Jangan ditinggal tidur ya saya. Masih pagi ya, masih pagi, yang puasa masih pagi ini masih seger juga ini, masih kenyang ya ini. Tambah 3 ini ya. Oke ini. Jadi if. Dan if yang terakhir, if itu if yang tidak membutuhkan rumus. Ya, if yang tidak membutuhkan rumus. If ini difungsikan untuk merubah tampilannya saja. Ini merubah tampilannya. Contoh ini. Ini. Yang nilainya di bawah 60, maka tampilannya backgroundnya akan saya ganti warna merah, tulisannya hitam, tebal, dan miring. Misalnya begitu. Maka Anda tidak butuh yang namanya rumus, tapi cukup diblok datanya seperti ini. Ya, kemudian Anda pilih home, menggunakan namanya conditional formatting. Kemudian Anda pilih nyurul, kalau pilihannya cuma ada 2, Anda pilih manage rule jika pilihannya lebih dari 2. Itu saja ya. Jadi kalau pilihannya cuma 2, pilih nyurul, kalau lebih dari 2, pilih manage rule. Saya pilih nyurul. Oke. Kemudian pilih yang nomor 2, format only cell that contain, ini ya. Yang nomor 2 artinya yang mengandung apa isinya. Dan di sini pilihannya. Jika angka maka pilih cell value, contohnya ini angka cell value. Jika teks maka pilih specific text. Jika tanggal pilih dates. Ini ya, seperti ini.
Nah, saya pilih yang self value. Nah, Anda harus ngerti bahasa Indonesianya dari ini ya, dari kalimat ini. Antara, tidak diantara, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Harus tahu bahasanya. Simbolnya sudah pernah saya sampaikan. Karena ini saya pinginnya yang di bawah 60, maka Anda pilih namanya less than. Di bawah. Di bawah berapa? 60. Ini. Di bawah 60. Ya. Makanya ini di format sini. Jadi jika isinya ini di bawah less than 60, ya, maka tampilannya Anda format bagaimana? Ini dia, diklik di formatnya. Ya, seperti ini. Ya, formatnya. Misalnya fill, warna background. Saya kasih warna merah. Fontnya tebal miring, warna hitam. Nah, gitu ya. Oke. Anda perhatikan di sini. Oke. Nah, akan seperti ini. Pak, misalnya ini jadi 60, otomatis nggak akan ada warna lagi. Yang ini jadi 59, otomatis yang itu. Yang ini jadi 50. Nah, maka seperti itu. Itu fungsi dari conditional formatting. Biasanya kalau conditional formatting itu kalau di dunia keuangan misalnya untuk angsuran, ini yang sudah lunas atau belum. Kalau ujian ya ini lulus atau tidak. Atau ulang, biasanya yang ulang dikasih warna merah semuanya, misalnya begitu. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, nanti harus dicoba ini, ya, sekali lagi harus mencoba. Ini. Oke, langsung saya lanjutkan. Ini fungsi if, saya pikir sudah sekilas saja. Sekali lagi ada if tunggal, kemudian if majemuk, kemudian if boolean dan conditional formatting. Nah, fungsi if ini Anda gunakan apabila data itu fixed ya, statis. Data itu statis, artinya jarang sekali berubah. Contohnya istilah laki-laki perempuan itu jarang sekali berubah. Jenis kelamin jarang sekali berubah. Ya rata-rata kalau sudah jenis kelaminnya dari awal laki-laki, ya kemungkinan dia seterusnya laki-laki. Jarang untuk jadi tiba-tiba operasi jadi perempuan itu jarang sekali. Nah, maka gunakan if. Kemudian contoh lagi yang fix misalnya adalah kode negara misalnya. Ya, IDN itu Indonesia dan sebagainya, jarang sekali berubah maka Anda gunakan if. Tapi kalau ternyata data itu sifatnya dinamik atau sering berubah atau kemungkinan ada perubahan, maka jangan menggunakan metode if, tapi gunakan satunya lagi yaitu namanya fungsi lookup, fungsi pembacaan tabel. Tapi sebelum fungsi lookup, kita coba menggunakan fungsi if dulu ini. Saya punya data seperti ini. Oke, coba saya punya data seperti ini. Biar jelas saja. Nah, kemudian saya punya data seperti ini. Di sini misalnya kolom. Pakai yang gampang aja.
Nah, saya punya data seperti ini. Ini sebelum menggunakan fungsi lookup ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Nah, ini aja lah ya. Oke. Nah, saya punya data seperti ini. Anggap aja di sebelahnya itu ada nama, nomor induk karyawan, dan sebagainya. Tidak perlu saya tuliskan karena terlalu panjang nanti. Nah, kemudian saya punya data gaji seperti ini. Data gaji ditentukan berdasarkan golongan. Jadi, gaji itu ditentukan berdasarkan golongannya dia, golongannya karyawan. Nah, kalau Anda menggunakan if, maka di sini yang terjadi adalah if golongan sama dengan 1, maka gajinya adalah 1 juta. Koma, if golongan sama dengan 2, maka 2 juta. Dan itu 3 juta. Untuk kurungnya ada 2 karena pilihannya ada 3 ya. Jadi seperti ini kalau menggunakan. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan if. Nah, ternyata gaji ini sewaktu-waktu bisa berubah, bisa naik begitu ya gajinya. Maka kalau gajinya itu tiba-tiba naik, di sini saya ganti menjadi 1.250.000, maka Anda juga harus merubah rumus yang ada di sini. Ya, Anda juga harus merubah rumus yang ada di sini. Nah, karena itu, kalau modelnya itu dinamik seperti ini, kemungkinan ada perubahan, maka tidak disarankan menggunakan if, tapi disarankan menggunakan yang namanya fungsi lookup. Makanya ada yang namanya fungsi lookup. Fungsi lookup itu adalah fungsi pembacaan tabel. Jadi fungsi lookup itu fungsi pembacaan data tabel ya. Ya. Oke. Kesimpulannya yang namanya membaca tabel berarti Anda harus menyediakan tempat meletakkan hasilnya dan Anda harus menyediakan data-data yang akan diambil. Jadi Anda harus menyediakan tempat meletakkan hasilnya dan Anda harus menyediakan tempat data yang akan diambil. Ini tempatnya, ini disebut dengan data utama biasanya. Ini biasanya disebut dengan data tabel. Biasanya disebut data utama dan yang ini biasanya disebut dengan data tabel. Nah, karena itu Anda harus mengenal yang namanya fungsi lookup. Ada yang namanya vertical lookup. Langsung rumusnya aja. Rumusnya nah, seperti ini. Oke, di sini ada kunci utama. Saya kasih warna tertentu. Ini saya menyampaikan untuk fungsi lookup satu kunci pembacaan. Jadi ini satu kunci pembacaan ya fungsi lookupnya. Ini saya menggunakan VLOOKUP ini jika kunci di data tabel disusun secara vertikal.
kemudian Anda gunakan HLOOKUP, berarti nomor baris. Ini jika kunci di data tabel disusun secara horizontal, ya. Huruf besarnya. Jadi begini, Anda gunakan VLOOKUP, ya, jika posisinya ini disusun vertikal seperti ini, kunci ya di data tabelnya vertikal, Anda gunakan HLOOKUP kalau kuncinya modelnya seperti ini. Saya kasih contoh aja. Kita harus bisa membedakan ini. Oke. Nah, Anda perhatikan. Nah, kalau modelnya seperti ini, maka Anda gunakan HLOOKUP. Kalau modelnya seperti ini, maka Anda gunakan VLOOKUP. Itu yang membedakan. Ya, ini Anda gunakan HLOOKUP, yang di sini adalah VLOOKUP vertikal. Nah, yang dimaksud kunci utama di sini adalah ya, acuan atau patokan yang akan digunakan untuk mengambil dari data tabel yang memiliki kesamaan tentunya dengan data tabel. Contohnya kalau di sini golongan. Nih, kunci utama itu ya ini, yang ada di data utama ini kunci utama. Yang dimaksud dengan data tabel itu adalah datanya ini, namanya data tabel. Yang dimaksud dengan nomor kolom atau nomor baris, kalau nomor kolom itu berarti posisi data yang akan diambil dihitung dari kuncinya. Ini kunci di data tabelnya. Gaji pokok berarti dihitung ini 1, 2, itu namanya nomor kolom. Kalau karena ini bentuknya horizontal maka nomor baris. Ini, baris kedua juga. Nah, kondisi ini Anda bisa isi true atau false, atau angka 1 atau angka 0. Jadi 1 itu true, 0 itu false. Tergantung dari kunci yang ada di data tabel ini. Kalau kuncinya berupa angka, match gitu ya, dan disusun secara berurutan, ini angka berurutan seperti ini, maka kondisinya adalah true. Kondisinya adalah true atau angka 1. Ya, kalau di Linux Anda menggunakan OpenOffice, true itu sama dengan 1, false itu sama dengan 0. Atau true bahkan tidak usah dikasih true sudah bisa. Nah, tapi kalau berupa abjad atau angka yang tidak berurutan, abjad, nama orang, kemudian nama barang dan sebagainya, atau angka yang acak, maka kondisinya adalah false. Nah, dari rumus ini, ya kalau saya menggunakan VLOOKUP, berarti ini sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, kunci utama ini, koma, datanya ini. Ingat, kalau datanya tidak diberi nama, maka Anda harus absolutkan data ini. Ya, biar kalau di copy kemanapun dia, otomatis datanya akan mengikuti. Dengan cara menekan tombol F4. Kalau Anda menggunakan laptop, gunakan Fn F4, begitu ya ini. Dikunci, ini absolut mutlak namanya. Koma, gaji pokok itu nomor kolom ke-2. Kondisinya true, karena di sini berupa angka dan berurutan ya. Oke, jadi seperti ini. Pak, kalau tunjangan tinggal diganti duanya ini, karena kolomnya adalah kolom berikutnya, yaitu kolom ketiga, tinggal diganti 3.
Itu dia, jangan tinggal diganti. Pak, kalau lookup bagaimana? Misalnya lookup, tinggal diganti aja ini lookup. Cuman datanya ya harus menyesuaikan. Kalau lookup datanya adalah ini. Seperti ini. Sama saja sebenarnya ya, sama saja. Mau pakai lookup atau VLOOKUP sama saja. Ini ya. Sekali lagi, kalau data itu sifatnya dinamik, maka Anda gunakan namanya fungsi lookup. Bisa dipahami ini? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya, diusahakan untuk benar-benar dipahami. Nanti di pertemuan berikutnya ini kayaknya waktunya nggak nutut. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar yang lookup dengan 2 kunci, lookup dengan 2 kunci dan 3 kunci. Lookup dengan 2 kunci dan 3 kunci untuk pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini sampai di sini aja. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini aja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Dan kunci untuk bisa mengerjakan Excel itu sebenarnya adalah sering berlatih. Kuncinya adalah sering berlatih. Itu dia. Karena itu nanti diusahakan di rumah setelah dapat materi ini buat-buat sendiri, nyoba-nyoba sendiri. Ya, kira-kira kalau saya membuat seperti ini harus bagaimana dan sebagainya. Itu dia ya. Baik, terima kasih sudah hadir di perkuliahan hari ini. Semoga Anda masih dalam kondisi yang sehat walafiat di rumah sana. Bagi Anda yang sedang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat sore, selamat pagi ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Pak Heru tugas Excelnya